Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja. Pada kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak kelas 10 yang bertemakan sifat tercela. Baik, apa sih itu sifat tercela? Sifat tercela di sini terdapat 5 macam. Yang pertama adalah hubbud dunya atau cinta terhadap dunia. Yang kedua itu hasad atau dengki. Yang ketiga adalah ujub. Yang keempat itu sombong. Dan yang kelima adalah riya. Nah, bagaimana kita cara menghindari sifat-sifat tersebut? Caranya adalah dengan muhasabah, dengan tawadhu', dengan bersyukur, dengan toleransi, serta dengan ikhlas. Ikhlas menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya muhasabah itu apa? Muhasabah adalah kita menghitung-hitung amalan-amalan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Kemudian tawadhu'. Tawadhu itu artinya merendahkan diri, jadi tidak sombong. Kemudian bersyukur atas apa yang Allah telah berikan terhadap kita, serta toleransi terhadap orang di sekitar kita, toleransi terhadap agama lain selain agama Islam. Baik, di sini ada sedikit cerita tentang hubbud dunya atau cinta terhadap dunia. Yaitu ceritanya seperti ini. Jadi selama ini yang namanya hubbud dunya itu identik dengan orang kaya. Sementara orang yang miskin itu dianggap tidak terkena penyakit hubbud dunya. Karena itu sifatnya hubbud dunya adalah penyakit hati, maka sifat ini dapat menghinggapi siapa saja, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin. Hasan Asy-Syadzili itu merupakan ulama yang lahir di Tunisia pada tahun 1197 dan meninggal di Mesir pada tahun 1258. Ia memiliki murid sekitar 6 ribuan yang semuanya ditanggung kebutuhan hidupnya. Gaya hidup Syekh Asy-Syadzili juga sangat mewah untuk ukuran pada waktu itu. Ia selalu berganti pakaian baru setiap hari, memakai minyak wangi-wangian yang mahal, dan mengendarai kereta yang ditarik 2 ekor kuda yang besar. Suatu hari ada santri dari Tunisia yang akan bersilaturahim dengannya. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, sampailah Hasan Asy-Syadzili ini di Mesir, dan terkejutlah ia ketika melihat rumah dari Syekh Hasan yang besar, yang gaya hidupnya mewah. Pembantunya saja ada 16 orang. Ini tidak sesuai dengan gambaran seorang wali yang menjalani hidupnya dengan sederhana atau apa adanya. Santri tersebut berkata dalam hati, wali kok hidupnya mewah. Akhirnya tujuan untuk bertemu dengan Syekh Hasan Asy-Syadzili ini tercapai. Dalam dialog, Syekh Hasan berpesan kepadanya, sampaikan kepada gurumu, sampai kapan hubbud dunya terus? Sampai kapan cinta terhadap dunia terus? Ia terkejut dengan perkataan tersebut karena gurunya tidak memiliki harta sama sekali. Bantal saja tidak punya. Sementara Syekh Hasan bergaya hidup mewah. Jadi Syekh Hasan ini berpesan terhadap santri itu bahwasanya Syekh Hasan mengatakan, sampai kapan gurumu itu
cinta terhadap dunia terus. Akhirnya setelah hajatnya untuk bertemu dengan ulama besar tersebut terpenuhi, ia kembali ke Tunisia. Setelah sampai di rumah, ia ditanya oleh gurunya, ada pesan apa dari Syekh Hasan kepadanya? Pertama, si santri tidak mengaku, tetapi setelah didesak terus, disampaikan pesan yang dikatakan oleh Syekh Hasan, sampai kapan gurunya cinta terhadap dunia. Mendengar pesan tersebut, gurunya langsung menangis. Benar apa yang dikatakan Syekh Hasan Asy-Syadzili. Dia kaya, banyak harta, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, tetapi dunia tidak pernah dipikirkan, tidak masuk hatinya. Sedangkan saya ini orang yang miskin, tetapi yang dipikirkan adalah dunia terus. Jadi kita harus kuat dalam segala hal, kita pintar, beradab dan berbudaya. Allah tidak ridho jika melihat umat Islam miskin dan bodoh, tetapi bukan berarti hubbud dunia. Jadi seperti itu cerita singkat. Kita tidak boleh terlalu cinta terhadap dunia sampai lupa akan akhiratnya. Jadi yang lebih benar adalah kita harus mengejar akhirat, dunia pun pasti akan mengikutinya. Oke, baik. Kemudian kita akan membahas tentang dalil hubbud dunya. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-20 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasur fil amwali wal aulad. Yang artinya adalah ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Jadi intinya adalah dunia itu digambarkan seperti suatu permainan dan suatu yang melalaikan, seperti perhiasan yang banyak, kemudian bangunan-bangunan yang megah ini membuat lalai. Seperti itu. Kemudian pengertian dari hubbud dunya adalah cinta terhadap dunia yang sangat berlebih. Ini termasuk sumber dari kehancuran umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan mengurangi kadar keimanan seseorang. Yang dimaksud hubbud dunya di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhiratnya kelak. Jadi ini hubbud dunya ini kurang bermanfaat sekali untuk kita sebagai umat muslim. Kemudian membahas tentang penyebab dari hubbud dunya atau cinta terhadap dunia. Yang pertama adalah menganggap dunia itu sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan di akhirat. Jadi ia menganggap bahwasanya kita hidup di dunia ini abadi. Itu sebenarnya statement yang salah. Kemudian yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai cara. Ini yang tidak boleh. Jadi kita mencari harta harus dengan halalan thayyibah. Ini terdapat dalam surat At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, ini jangan sampai kita hidup di dunia ini dengan lalai. Kemudian yang ketiga, kikir terhadap harta. Rela hartanya terlepas, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Jadi terlalu mengagung-agungkan hartanya, menganggap hartanya itu cukup untuk kehidupan dirinya selama di dunia. Kemudian yang keempat adalah serakah dan rakus serta tamak
selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Ini termasuk sifat dari manusia yang salah, terlalu tamak terhadap harta. Yang kelima adalah tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Ini termasuk orang-orang yang merugi, orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Dalam Al-Baqarah pun juga sudah dijelaskan, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Jikalau kita mau bersyukur maka akan Allah tambahkan nikmat kesyukuran tersebut. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur maka azab Allah sangatlah pedih. Kemudian membahas tentang dampak negatif dari hubbud dunya. Yang pertama adalah cinta dunia itu akan membuat mereka lupa atau lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya, akan tergoncang imannya. Yang ketiga, sumber penyakit itu cinta terhadap dunia sering mengakibatkan seseorang itu cinta terhadap hartanya. Ya, di dalam cinta terhadap harta itu banyak sekali penyakit, yaitu ada tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Dan yang kelima, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Jadi pikirannya hanya dunia, dunia, dan dunia, tanpa memikirkan kehidupan nantinya di akhirat. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah cara menghindari sifat hubbud dunya. Yang pertama adalah mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Jadi dunia itu dianggap sebagai dalam genggaman saja. Artinya apa? Boleh kita memikirkan dunia, tapi tidak boleh kita lupa terhadap kehidupan nantinya di akhirat. Tapi kalau sudah merasakan dunia itu dalam hati, otomatis dia berpikiran kita hidup hanya di dunia saja, tidak memikirkan nanti kehidupan di akhirat. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak mengingat kematian. Kalau kita sering mengingat mati, maka kita akan berpikiran apa yang akan kita bawa nanti ketika kita di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang ia miliki, serta menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan terhadap harta. Jadi kita harus merasa cukup. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus syukuri, kita harus merasa cukup. Insya Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Dan yang terakhir adalah mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya nanti ketika di akhirat. Seperti ada pepatah mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi lakukanlah, kerjakanlah kita terhadap dunia ini bahwasanya kita akan hidup abadi, serta kita melakukan pekerjaan ini untuk akhirat, kita berpikiran bahwasanya kita akan meninggal pada esok hari. Jadi ketika kita memikirkan dunia, kita akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang berada di dunia ini, kemudian kita mengerjakan hal yang untuk persiapan nanti di akhirat, maka kita akan berpikiran bahwasanya kita akan meninggal pada esok hari. Jadi
lebih khusyuk lagi dalam beribadah, lebih khusyuk lagi dalam beramal jariah dan lain sebagainya. Baik, mungkin cukup sekian saja pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.